Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Novia Agura. Saya dari tingkat 1 Diploma 3 Keperawatan, di mana tugas kami adalah membuat tentang bagaimana konsep keperawatan itu menurut para ahli di Stikers Mitra Husada Medan, di mana dosen pengampu yaitu Bunda Sida Simanjuntak SKT. Baik, langsung saja, di mana yang pertama adalah ada Rufaidah Almasya, di mana Rufaidah ini adalah seorang Islam yang pertama dan bapaknya seorang dokter, dan dia juga membantu ayahnya dalam merawat orang sakit, di mana dia ini adalah berfokus bagaimana tentang penyuluhan kepada masyarakat dan membantu masyarakat yang miskin. Dan perlu kita ketahui, Rufaidah ini tidak membeda-bedakan pangkat, baik yang kaya maupun yang miskin, dan dia juga membantu orang-orang yang cacat. Kemudian ada Faya Adela, di mana Faya Adela ini adalah dia berfokus bagaimana kebutuhan fisik yang dimaksud seperti nutrisinya, makanan, minuman, dan kemudian intelektualnya, emosinya, dan sosial spiritual dirinya dan keluarganya. Sosial spiritual yang dimaksud adalah bagaimana kepercayaan kepada Sang Pencipta, apakah dia itu rajin beribadah atau tidak, dan hubungan interpersonal, di mana hubungan interpersonal yang dimaksud adalah bagaimana hubungannya dengan sesamanya, apakah berjalan baik atau tidak. Kemudian ada Florence Nightingale, di mana Florence Nightingale adalah dia berfokus kepada lingkungan. Dia menganggap pasien itu sebagai lingkungan, baik fisik, psikologinya, dan sosiologinya. Kemudian di mana lingkungan yang bersih adalah jauh dari asap, abu-abu, bebatuan yang ada di sekitar. Kemudian terjaga juga seperti ruangan yang bersih, ventilasinya, pencahayaannya, suhunya, dan kemudian tempat tidur pasien apakah bersih atau tidak. Kemudian ada Martha Eroger, di mana kalau Martha Eroger adalah dia berfokus bagaimana berpikirnya kita diri sendiri, berpikir diri sendiri kita itu bagaimana, karena apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi, di mana manusia itu adalah makhluk yang unik, memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti mulai dari sikap, pasti seorang itu berbeda bagaimana sikap perilakunya dan bagaimana ia dalam menanggapi sesuatu. Selanjutnya adalah ada Imogen M. King, di mana kalau Imogen M. King ini adalah dia berfokus kepada keterbukaan, seperti contohnya kan dengan pasien dan perawat, dan begitu juga dengan perawat dengan pasien harus terbuka sehingga tidak ada rahasia atau yang disembunyikan atau yang ditutupi, supaya juga tindakan dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak ada kendala yang disembunyi di hati kan. Kalau terbuka artinya semua masalah sudah diberitakan sehingga tindakan pun yang kita laksanakan dapat tepat dan sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian ada personal, dimana kalau personal itu bagaimana dirinya, dan kalau interpersonal itu bagaimana hubungannya dengan orang lain atau dengan sesama, dan sosial. Kita kan manusia adalah manusia makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi perlu kita menjaga bagaimana hubungan kita dengan orang lain tersebut. Kemudian ada Dorothy Oren. Kalau Dorothy Oren adalah dia berfokus bagaimana peran perawat. Bagaimana peran perawat itu dalam memenuhi kebutuhan pasien supaya pasien ini adalah dapat mencapai kesehatan yang optimal dan kemandirian. Kan namanya saja perawat memiliki peran yang berbeda-beda. Ada peran perawat pelaksana, ada peran perawat konsultan, dan masih banyak lagi. Kemudian ada Calista Roy. Calista Roy dia berfokus kepada adaptasi dan berpikir adaptif. Berpikir adaptif adalah memiliki pemikiran yang positif, baik etika, sopan santunnya, kejujurannya, dan lain-lain. Dan kemudian adalah adaptasi. Adaptasi yang dimaksud adalah bagaimana dia mengendalikan dirinya dengan lingkungan. Kemudian ada Betty Neumann. Kalau Betty Neumann dia berfokus pada bagaimana kita menangani stres, dan aktivitas keperawatan, dan begitu juga dengan dimana di Betty Neumann ini adalah ada garis pertahanan, baik pertahanan yang fleksibel dalam komunitas.
maksud ini adalah menurut Betty Neumann ini adalah penanganan stres ini adalah bagaimana perawat itu atau pasien itu menangani atau mengontrol stresnya. Seperti kan terjadi sesuatu dia menganggap sesuatu adalah hal yang positif sehingga tidak menjadi beban pikirannya, sehingga menimbulkan penyakit atau membuat dia stres. Dia mampu mengontrol stresnya tersebut. Kemudian ada Zane Walson. Kalau Zane Walson dia berhubungan dengan pengetahuan manusia atau teori kemanusiaan, dan di Betty Neumann ini juga adalah mencakup 4 kebutuhan dasar. Di mana pertama itu adalah kalau menurut Maslow ada kebutuhan dasar yang yaitu ada pertama fisiologi. Kalau fisiologinya itulah bagaimana terpenuhinya kebutuhan seperti nutrisinya, cairan, makanan dan minumannya. Kemudian ada kebutuhan rasa aman. Namanya saja kan pasien pasti butuh namanya rasa aman, rasa bebas dari rasa sakit, rasa nyeri, dan kemudian ada kebutuhan rasa cinta. Pasien namanya juga pasien pasti butuh yang namanya diperhatikan, disayangi dalam mengurangi rasa sakit atau menemani harinya. Kemudian ada kebutuhan harga diri. Pasti pasien juga ada harga diri. Jadi contohnya kan pasien ada yang meninggal, kita sebagai perawat menjaga privasi orang dengan contohnya kan seperti menutup tirai. Kemudian ada aktualisasi diri, di mana aktualisasi diri adalah kita mampu mengontrol diri kita, mampu menempatkan diri kita di mana kita berada. Kemudian ada kalau ada juga Hildegard Epapau, di mana ia berfokus yaitu bagaimana perawatan psikodinamik, perawatan psikodinamik adalah bagaimana orang itu memiliki sikap untuk membantu orang lain. Kemudian ada yaitu interpersonal yang bersifat terapeutik, ini maksud adalah bagaimana komunikasinya kepada sesamanya. Kemudian di mana juga itu ada pasien dengan memiliki namanya perasaan, artinya di mana kita itu mampu menghargai orang lain atau menghargai pasien. Kemudian ada Mira Estrin Leviana. Kalau Mira Estrin Leviana itulah dia berhubungan dengan makhluk hidup yang berintegritas dan beradaptasi dengan lingkungan, atau dia berfokus dengan bagaimana makhluk hidup dengan lingkungan. Kemudian di mana adalah intervensi, di mana intervensi itu adalah aktualisasi konservasi yang paling utama. Kemudian ada di mana sehat itu adalah konservasi energi. Konservasi perlu kita konservasi itu adalah perlindungan, artinya ia mampu melindungi dirinya, itu adalah hal yang pertama, dan mampu mengontrol energinya supaya tidak timbul namanya suatu penyakit. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang TH11 teori konsep keperawatan dasar. Jika ada kata-kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.